Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak kelas 72, kelas 71. Perkenalkan, nama Ibu Rani Setianing Budi, biasa dipanggil Ibu Ranis. Ibu mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Untuk materi pembelajaran pada bab 1 di tahun pelajaran ini adalah manusia, tempat, dan lingkungan. Silakan kalian boleh dibuka buku paketnya masing-masing di halaman pertama. Lalu di situ ada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ini menjadi materi pertama mengawali tahun pelajaran baru. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian konsep ruang, lalu yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, yang ketiga menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, lalu yang keempat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di wilayahnya, lalu yang kelima menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tentu kalian bertanya-tanya, apa sih ruang itu? Sama nggak sih ruang yang di sini dengan ruang yang ada di kelas atau ruang yang ada di rumah kalian? Ya, tentu jawabannya sama. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi yang dikatakan ruang itu luas. Boleh kalian pahami ruang kelas, ruang kamar, ruang tamu, ruang lapangan, ruang sekolah, itu pun dikatakan ruang. Artinya tempat untuk manusia tinggal. Jadi tanpa adanya ruang, hidup ini tidak memiliki interaksi antar ruang. Dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contoh interaksi itu banyak, misalnya kalian bertemu dengan teman kalian, mengobrol, berbicara, itu pun dikatakan interaksi. Interaksi di sini juga banyak, dapat berupa perjalanan menuju ke tempat kerja, atau migrasi, perjalanan wisata, perdagangan internasional, atau mobilitas penduduk atau yang dikatakan sebagai pergerakan manusia. Artinya perpindahan gagasan dan informasi bisa dikatakan sebagai komunikasi. Lalu ada perpindahan barang atau yang bisa kita katakan sebagai perekonomian. Perpindahan barang di sini akan ada pengiriman barang dari satu daerah ke daerah yang lain yang sudah pasti tentunya memerlukan ongkos dan juga waktu. Adapun kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Lalu yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, untuk yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Di sini, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditasnya. Artinya, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan penghasilan. Saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Contohnya, wilayah A ini adalah daerah pegunungan yang akan menghasilkan sayuran lebih banyak. Lalu yang kedua, ada wilayah B, ini adalah penghasil ikan, contohnya ada di daerah laut yang sudah pasti menghasilkan ikan lebih banyak. Jadi di sini akan ada interaksi keruangan saling melengkapi. Sayuran yang dihasilkan di pegunungan akan dikirimkan ke wilayah dataran rendah atau daerah laut. Sedangkan wilayah B yang banyak penghasilannya itu ikan akan dikirimkan ke daerah pegunungan. Di sini akan terjadi
Pengiriman barang sesuai dengan kebutuhan. Tadi kan wilayah A lebih banyak sayurannya, dia butuh ikan, makanya dikirim dari wilayah B. Sedangkan wilayah B lebih banyak penghasilan ikannya, makanya dikirim sayuran dari wilayah A. Lalu yang kedua ada kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah kalau ini kita mikir-mikir dulu karena ada dua opsi ketika kita mau membeli sesuatu. Jadi biasanya kita akan memikirkan faktor jarak dan juga biaya untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya wilayah A ini banyak sayurannya, lebih sedikit ikannya. Lalu yang kedua ada wilayah B yang sedikit sayurannya, banyak ikannya. Biasanya wilayah A belanjanya ke wilayah B atau pengirimannya ke wilayah B. Begitupun sebaliknya, wilayah B pengirimannya ke wilayah A atau interaksinya. Tetapi ternyata di wilayah C yang lebih dekat dengan wilayah A ini juga sama dengan wilayah B. Artinya wilayah C ini lebih dekat dan juga ongkosnya lebih murah. Akhirnya wilayah A lebih memilih mengirimkan barangnya ke wilayah C. Begitupun sebaliknya. Lalu yang terakhir ada kemudahan transfer atau transferability, pengangkutan barang atau juga orang yang memerlukan biaya. Biaya ini seharusnya lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan, karena kalau biayanya lebih tinggi dari keuntungan sudah pasti merugi dan artinya tidak akan terjadinya proses Kemudahan transfer ini dipengaruhi oleh yang pertama jarak antar wilayah, artinya jarak antar wilayah ini harus lebih dekat dan juga akses jalannya lebih mudah, lalu juga kondisi jalannya juga yang harus bagus. Lalu yang kedua biaya transportasi, seharusnya biaya transportasi ini lebih murah, artinya kalau biayanya lebih mahal ya tadi rugi. Lalu yang ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Yang tadi pertama Ibu sebutkan akses jalannya mudah, jalannya juga harus bagus. Nah, ini adalah pengaruh untuk memudahkan transfer atau pengiriman barang dari wilayah yang satu ke wilayah yang lainnya.